Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di dalam pembelajaran agama kelas 5 hari ini ya. Anak-anak masih ingat kemarin apa yang kita pelajari? Oke, benar ya. Kita mempelajari tentang akal orang Gibeon yang merupakan salah satu strategi di mana Allah sedang menguji, Allah sedang menata orang Israel untuk benar-benar mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ketika ingin menggenapi janjinya, Allah juga membutuhkan konfirmasi daripada bangsa Israel, respon hati yang benar yaitu menjaga kekudusan. Nah, anak-anak sudah pelajari kemarin bahwa akibat daripada dosa yang dibuat Yosua dan bangsa Israel, akhirnya mereka hidup dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yaitu satu bangsa, yaitu bangsa Gibeon. Dan akibat juga daripada bangsa Gibeon yang menipu bangsa Israel, mereka akhirnya menjadi pembantu untuk membelah kayu dan menimba air bagi bangsa Israel. Nah, anak-anak hari ini kita masuk kepada pembelajaran bagaimana Yosua dipimpin oleh Tuhan. Yosua bersama-sama dengan Allah, Allah yang berperang bagi Yosua sehingga merebut bagian-bagian di tanah Kanaan, yaitu bagian selatan dan utara dari tanah Kanaan. Ibu harap anak-anak sudah mengerjakan seperti tugas yang Ibu Yeni berikan. Silakan anak-anak membuat mind map dari Yosua pasal 10, Yosua pasal 11, 12, dan 13. Nah, Ibu Yeni akan mulai membahas satu-satu. Nah, di dalam Yosua pasal 10 ya, di situ diceritakan tentang mekanisme atau alur cerita terjadinya pertempuran Yosua dengan raja-raja di bagian selatan. Nah, mengapa pertempuran itu terjadi ya? Pertama, kalau mau anak-anak baca Yosua pasal 10, itu dikatakan bahwa Raja Yerusalem yaitu Adonis Sedek mengetahui bahwa Yosua telah bergabung dengan bangsa Gibeon. Nah, bangsa Gibeon ini adalah salah satu bangsa yang besar di tanah Kanaan, sehingga Raja Yerusalem ini merasa terganggu. Dia merasa takut kalau dia akan kalah, sehingga dia meminta bantuan kepada 4 raja orang Amori, yaitu Raja Honam yaitu Raja Hebron, Piream Raja Yarmut, Yafia Raja Lakis, dan Debi Raja Eglon. Jadi dia meminta 4 raja orang Amori ini untuk bersama-sama dengan dia berperang melawan bangsa Israel, yaitu dalam pimpinan Yosua, dan bangsa Gibeon yang sudah hidup bersama-sama dengan bangsa Israel. Nah, anak-anak, jadi awal mula pertempuran itu dimulai daripada raja-raja di Yerusalem. Tetapi apa anak-anak, ini pun salah satu strategi Allah. Yang kemarin Ibu Yeni sudah bilang bahwa kekudusan itu sangat penting. Bahkan anak-anak kembali ingat bahwa Allah pernah berpesan bahwa bangsa Israel ketika memasuki tanah Kanaan, semua bangsa yang ada di sekitar tanah Kanaan harus dibinasakan. Dan ini adalah bagian kegenapan janji-janji Allah. Allah mulai menggenapi janji-janji satu persatu untuk bagaimana benar-benar Allah mengkhususkan bangsa Israel menjadi bangsa yang benar-benar khusus di hadapan Allah, bangsa yang benar-benar kudus di hadapan Allah. Nah, ketika peperangan akan dimulai, Allah sudah berjanji kepada Yosua. Allah mengatakan di dalam ayatnya yang keempat atau 5 ya, anak-anak silakan lihat ya, di situ dikatakan bahwa Allah mengatakan kepada Yosua bahwa majulah, aku telah menyerahkan semua mereka ke tangan engkau, ke tangan Yosua ya. Dan Yosua akan mengalahkan mereka semua. Maka Yosua ketika 5 raja ini sudah maju berperang, maka Yosua juga mulai maju berperang dari Gilgal. Dan strategi yang Allah buat ialah ketika Yosua mulai maju berperang, Allah mulai mengacaukan semua orang Amori. Sehingga mereka kacau, terpencar sembarang, tidak tahu keadaan yang benar, sehingga akhirnya bangsa Israel itu bersama orang Gibeon dengan gampangnya boleh membinasakan mereka, sehingga mereka ada yang lari sampai ke gunung-gunung, tetapi diikuti oleh bangsa Israel dan
membunuh mereka sampai habis binasa. Dan kelima raja ini mereka akhirnya melarikan diri dan bersembunyi di gua. Namun Yosua mengetahui bahwa mereka ada di sebuah gua, sehingga Yosua mengirimkan orang untuk pergi mengambil mereka keluar dari tempat itu, dan akhirnya kelima raja ini mereka dibunuh dan digantung di atas tiang sampai malam hari, dan mayatnya diturunkan untuk dibuang lagi kembali ke dalam gua itu ya. Jadi anak-anak bahwa di sini Yosua dan bangsa Israel bisa mengalami kemenangan karena Allah sendiri yang berperang bagi mereka. Allah adalah panglima perang daripada bangsa Israel. Sehingga 4-5 raja ini kota-kotanya yaitu kota Makeda, kota Lakis, kota Eglon, kota Hebron, kota Debir, semua raja-raja mereka ini sudah binasa. Maka Yosua bersama orang Israel mengelilingi tempat-tempat ini dan mereka membinasakan semua orang-orang yang masih tersisa, dan akhirnya tempat-tempat ini, kota-kota di sebelah selatan ini dikalahkan dan menjadi bagian daripada bangsa Israel. Nah, anak-anak semua, di pasal 11 juga menceritakan bagaimana Yosua mengalahkan bagian utara. Ya, di situ juga alur ceritanya masih sama ya, seperti raja-raja di selatan. Mereka juga merasa tidak nyaman karena mendengar bahwa Yosua telah mengalahkan banyak raja, banyak suku yang ada di sekitar Kanaan, sehingga mereka juga merasa tidak tenang. Sehingga Raja Hasyur, yaitu Yabin ya, dia mulai mengajak para raja di negeri Simron, di raja daripada kerajaan Madon, raja negeri Aksaf, serta raja di sebelah utara yaitu Kanaan, orang-orang Amori, orang Het, orang Yebus, orang Feris, orang Hewi, beserta seluruh rakyat mereka juga mau berperang melawan orang Israel. Ya, jadi mereka tidak tahu kalau bangsa Israel itu sudah dipimpin oleh Tuhan, bangsa Israel disertai oleh Tuhan, dan Allah sudah memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Mereka maju berperang, tetapi Allah juga tetap meneguhkan janjinya. Allah kembali berpesan kepada Yosua bahwa Allah akan memberikan mereka semua ke tangan Yosua untuk menjadi bagian milik kepunyaan bangsa Israel, dan Allah benar-benar memberikan kemenangan itu bagi Yosua. Semua bangsa di bagian utara juga kembali dikalahkan, mati binasa semua, dan bangsa Israel bersama Yosua mengalami kemenangan. Ingat anak-anak bahwa kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel bukan karena bangsa Israel atau bukan karena Yosua yang kuat berperang, tetapi karena memang Allah lah panglima perang dari bangsa Israel. Sehingga kemenangan demi kemenangan, anak-anak bayangkan di dalam Yosua pasal 12 itu dicatat 31 raja dikalahkan. Itu baru rajanya, belum rakyatnya. Ya, terlalu banyak Allah membinasakan orang-orang yang ada di sekitar Kanaan. Apakah Allah jahat? Tidak, anak-anak ya. Hal ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah benar-benar sangat menginginkan kekudusan setiap anak-anak Allah. Allah sangat menginginkan betapa kekudusan itu penting di hadapan Allah. Sehingga Allah tidak mau bangsa Israel itu tercemar oleh keadaan bangsa di sekitar, sehingga Allah mengkhususkan bangsa Israel hanya hidup sendiri di Kanaan. 12 suku itu yang menempati tanah Kanaan, dan nanti ke depan anak-anak kita akan belajar bagaimana Allah memberi suku-suku itu kepada Allah memerintah Yosua untuk membagi tanah-tanah di Kanaan itu kepada 12 suku ya. Jadi anak-anak, dari pembelajaran ini kita belajar ya bahwa sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang berkuasa. Selain Allah yang berkuasa, Allah juga adalah Allah panglima perang bagi hidup kita. Kalau Allah sanggup menolong bangsa Israel melewati peperangan dan kemenangan demi kemenangan saja bangsa Israel terima, maka Ibu Yeni juga yakin bahwa janji itu ada bagi kita juga. Penyertaan Allah itu sempurna, perlindungan Allah itu sempurna bagi kita. Kuncinya supaya kita bisa mengalami
mengalami janji Allah sama seperti orang Israel, penyertaan perlindungannya sempurna, maka seperti yang Allah tekankan bahwa kekudusan menjadi poin penting bagi anak-anak Tuhan. Belajarlah menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan dengan selalu bergantung kepada Tuhan, berdoa, baca firman, dan bertumbuh di dalam firman-Nya. Demikian pembelajaran kita anak-anak sampai di sini, dan Tuhan memberkati kita semua.